Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, yang dengan nikmat-nikmat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keteguhan untuk senantiasa melakukan kebaikan, melakukan segala bentuk ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita memohon berharap kepadanya agar setiap kebaikan yang telah kita lakukan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semoga menjadi bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar satu hadis yang selalu dibacakan, disampaikan oleh guru-guru kita, baik di atas mimbar ini maupun di sejumlah pengajian-pengajian yang telah kita ikuti, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang umur yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Meskipun demikian, yang bisa melewati usia 60-70 tahun jumlahnya tak banyak. Kita melihat dalam fenomena hidup dan kehidupan kita, ada di antara keluarga kita, teman kita yang usianya belum memasuki usia 60, 50, 40 sudah dipanggil oleh Allah. Dan bahkan kita melihat ada sebagian barangkali di antara keluarga kita, di antara kerabat kita, teman kita yang baru melahirkan dan kemudian anaknya baru dalam hitungan beberapa detik dipanggil oleh Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan apa yang akan terjadi pada diri kita esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan di wilayah mana, di kota mana kita akan dipanggil oleh Allah dan sedang berbuat apakah Allah Ta'ala akan mengakhiri hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang baru saja Al-Fakir sampaikan
umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Al-Fakir pada kesempatan yang sangat singkat ini ingin mengajak diri Al-Fakir, mengajak seluruh jamaah yang telah hadir di masjid ini untuk sama-sama merenungi, menghayati hadis yang baru saja kita bacakan bersama-sama tadi. Hadis tersebut sekurang-kurangnya harus difahami, dihayati oleh 4 kelompok manusia, 4 golongan manusia. Ketika hadis ini sampai ke 4 kelompok tersebut, maka 4 kelompok ini harus betul-betul menghayati, mengamalkan, mengambil langkah, mengambil peran apa yang bisa dilakukan oleh 4 kelompok manusia ini. Kelompok pertama adalah orang yang posisinya sebagai seorang anak. Ketika hadis ini telah sampai ke telinga seorang anak, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, maka seorang anak yang peka ketika hadis ini dibacakan, ketika hadis ini telah disampaikan kepadanya, dia harus membaca, melihat kembali, mengamati kembali. Saat ini usia ayah dan bunda saya sudah memasuki usia berapakah? Apakah sudah memasuki usia 60? Apakah sudah memasuki usia 70 tahun? Sudah memasuki usia senja? Sehingga ketika hadis ini telah sampai ke telinga sang anak, dia harus semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia harus semakin banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan hidayatut taufik kepada kedua orang tuanya. Dia harus banyak meluangkan waktu untuk membangun komunikasi dengan kedua orang tuanya yang masih hidup. Kalau seandainya kebaikan-kebaikan itu tidak segera dilakukan oleh seorang anak, yang apabila usia kedua orang tuanya atau satu di antara keduanya sudah memasuki 60 sampai 70 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, ragima anfumrihi, ragima anfuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kali kata kecelakaan, celaka, celaka, celaka. Satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Waman ya Rasulullah? Siapakah orang yang kau maksud itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man adraka abawaihi 'indal kibari aw ahadihima wa lam yadkhulil jannah." Celaka buat seorang anak yang Allah Ta'ala karuniakan masih bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya atau satu di antaranya, tidak mendorong dirinya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya,
tidak dijadikan hal tersebut sebagai kesempatan dia untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya, padahal kata Nabi, disitulah pintu yang dapat menghantarkan jalan untuk anaknya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini juga harus seyogyanya difahami, dihayati oleh orang tua, mohon maaf, yang sudah memasuki usia 60 sampai 70 tahun. Apakah ada di antara keluarga kita yang hingga saat ini belum kita kenalkan kepada anak dan cucu kita? Belum pernah kita silaturahimkan. Padahal di saat sang ayah, sang bunda dipanggil oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan estafeta kebaikan yang telah dirintis oleh kedua orang tuanya adalah anak dan keturunannya. Bagaimana mungkin anak akan melanjutkan rintisan kebaikan? Bagaimana mungkin anak dan keturunan akan menyambung dan memelihara silaturahim ketika masih hidup? Anak tak sempat kita ajak untuk kita kenalkan kepada keluarga dan kerabat kita. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga harus difahami, dihayati oleh seorang murid, seorang kader. Bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya yakin semua kita punya guru. Tidak ada di antara kita yang kenal Islam tanpa guru. Saya yakin banyak di antara kita mendapatkan hidayah dari Allah ba'dallah dengan perantara guru-guru kita. Saya yakin banyak di antara kita kenal Islam dengan baik ba'dallah karena ada guru-guru kita. Dulu ketika guru-guru kita masih muda, dia selalu menyambangi satu masjid ke masjid yang lain. Dia selalu mendatangi majelis-majelis ilmu, ingin memberikan pencerahan kepada umat, menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Tapi ketika seorang guru sudah memasuki usia 60 sampai 70 tahun, sebagai seorang murid yang peka, sebagai seorang kader yang peka, dia harus mampu menerapkan kaidah yang pernah disampaikan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kalau sudah guru antum seperti itu, antum jangan banyak berharap mau disapa terus sama guru antum. Kalau usia guru antum sudah semakin senja, banyak uzur syar'inya sehingga tidak cukup memiliki kekuatan fisik untuk menyapa antum, mentransfer ilmu lagi kepada antum, antum gak boleh nunggu guru menelpon, gak boleh lagi menunggu guru ngirim WA baru antum datang. Tapi kata Imam Malik, kalau sudah guru antum sudah memasuki usia seperti itu, antum yang harus nyambangi guru antum. Ilmu yang harus didatangi, bukan guru antum yang mendatangi antum. Sebagai bentuk syukur seorang murid kepada Allah, sebagai bentuk terima kasih sang murid kepada sang murabbi. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di usia guru sudah memasuki 60 sampai 70 tahun, seorang murid harus semakin banyak bermulazamah,
harus semakin banyak bertalaki dia. Karena ada ilmu, ada pengalaman yang dimiliki oleh sang guru, yang dimiliki oleh sang murabi, tidak semuanya bisa disampaikan di forum-forum kajian. Ada ilmu-ilmu pengalaman yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Ketika proses mulazamah talaki ini tidak dilakukan, ketika sang guru meninggal dipanggil oleh Allah Ta'ala, rintisan pekerjaan guru tidak akan lagi ada yang melanjutkan. Kemudian yang keempat, ketika hadis ini telah sampai kepada sang murabbi, para guru, para pejuang pendidikan yang sudah memasuki usia 60 sampai 70 tahun, harus semakin mengedepankan langkah kerja yang dia lakukan. Tidak boleh lagi berorientasi pada single fighter. Semuanya dia yang handle. Semuanya harus dia. Dia harus semakin berorientasi bagaimana perjuangan ini, bagaimana gerakan yang dilakukan ini adalah gerakan yang melahirkan para kader da'i ilallah. Guru boleh wafat, sebagaimana para nabi dan para rasul wafat, tapi perjuangan dakwah tidak akan pernah berhenti. Kenapa dakwah tidak berhenti? Karena para nabi dan para rasul ketika melakukan gerakan dakwah tidak berorientasi pada dirinya, tapi bagaimana gerakan dakwah ini adalah gerakan yang melahirkan murid, yang melahirkan kader, yang nantinya para murid dan para kader itulah yang melanjutkan estafeta perjuangan dakwah itu sendiri. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau 4 kelompok manusia ini bersinergi antara satu dengan yang lainnya, maka 4 kelompok manusia ini akan mampu mewujudkan 3 hal yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam, apabila manusia ini meninggal, in qata'a anhu amaluhu illa min 3, maka semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, yaitu anak saleh yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan pada umur kita, agar kita bisa bersinergi. Saya yakin ada di antara kita yang posisinya di kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4. 4 kelompok manusia ini harus saling bersinergi agar kita mendapatkan kebaikan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.